Dongeng Tanah Jawa dengan judul Timun Mas. Dahulu kala hiduplah seorang janda tua bernama Mbok Rondo. Dia tinggal seorang diri di dalam hutan. Saat sedang mencari kayu bakar, Mbok Rondo terkejut karena bertemu dengan raksasa. Raksasa itu tiba-tiba mendekat dan memberikan biji mentimun kepada Mbok Rondo. Raksasa itu berujar bahwa dari biji mentimun itu nantinya akan lahirlah seorang anak perempuan, dan jika sudah berusia 6 tahun, raksasa itu pun berjanji akan kembali untuk memakannya. Mbok Rondo pun segera pulang dan menanam benih itu di halaman belakang rumahnya. 2 minggu kemudian, tanaman itu akhirnya berbuah. Di antara buah mentimun yang tumbuh, ada satu buah yang sangat besar. Warnanya kekuningan. Kalau tertimpa sinar matahari, buah itu akan berkilau seperti emas. Mbok Rondo pun memetik buah itu dan membelah buah itu menggunakan pisau dengan hati-hati. Astaga, ternyata ada seorang bayi perempuan yang cantik. Mbok Rondo sangat gembira. Ia menamakan bayi itu dengan nama Timun Mas. Hari demi hari, bulan dan tahun pun berganti. Timun Mas tumbuh menjadi seorang gadis jelita. Mbok Rondo sangat senang dan sangat menyayangi Timun Mas seperti anaknya sendiri. Pada tahun ke-6, sebelum raksasa itu datang, suatu malam ketika Mbok Rondo sedang tidur, ia mendengar suara gaib dari mimpinya. Hai Mbok Rondo, kalau kau ingin anakmu selamat, mintalah bantuan kepada seorang petapa di Bukit Gandum. Esok harinya, Mbok Rondo pergi ke Bukit Gandum. Di sana, ia bertemu dengan seorang pertapa sakti. Pertapa itu memberikan 4 bungkusan kecil biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Mbok Rondo menerimanya dengan rasa heran. Kemudian sang pertapa menerangkan khasiat dari masing-masing benda itu. Sesampainya di rumah, ia menceritakan perihal pemberian petapa itu kepada Timun Mas. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali bumi berguncang, pertanda raksasa datang. Mana Timun Mas? Ayo cepat serahkan dia kepadaku. Aku sudah sangat lapar. Kata raksasa dengan suara menggelegar. Mbok Rondo pun segera mengambil bungkusan pemberian pertapa. Dia memberikan bungkusan itu kepada Timun Mas. Anakku, bawalah bekal ini. Pergilah lewat pintu belakang sebelum raksasa itu menangkapmu. Hei Bohong, di mana Timun Mas? Suara raksasa itu terdengar tidak sabar. Maafkan aku raksasa, Timun Mas ternyata sudah pergi. Apa kau bilang? Namun, berkat kesaktiannya, raksasa itu dapat melihat Timun Mas yang sedang melarikan diri. Tanpa berkata-kata lagi, si raksasa langsung mengejar Timun Mas. Karena terus-menerus berlari, Timun Mas mulai merasa kelelahan. Dalam keadaan terdesak, Timun Mas teringat bungkusan pemberian petapa. Dengan cepat, ia menaburkan biji mentimun di sekitarnya. Sungguh ajaib, mentimun itu langsung tumbuh dengan lebat dan buahnya yang besar-besar. Raksasa itu berhenti ketika melihat buah mentimun yang terhampar di depannya. Dengan rakus, ia melahap semua buah yang ada sampai tak satu pun tersisa.
Setelah itu, kemudian raksasa itu kembali mengejar Timun Mas. Pada saat itu juga, Timun Mas sedang membuka bungkusan jarum dan menaburkannya ke tanah. Sungguh ajaib. Jarum itu berubah menjadi hutan bambu yang sangat lebat. Raksasa itu berusaha menembusnya, namun tubuh dan kakinya terasa sakit karena tergores dan tertusuk bambu yang patah. Ia pantang menyerah dan berhasil melewati hutan bambu itu dan harus mengejar Timun Mas. Dengan sigap, Timun Mas melompat ke samping dan berusaha menghindar. Timun Mas pun terengah-engah, keringat mulai membasahi tubuhnya. Kemudian, ia teringat bungkusan pemberian petapa itu, yang tinggal 2. Timun Mas pun melemparkan bungkusan yang berisi terasi itu. Langsung dilemparkan ke arah raksasa. Tiba-tiba saja, berbentuklah lautan lumpur yang mendidih. Raksasa itu terkejut. Dalam sekejap, tubuhnya ditelan lautan lumpur. Dengan segala upaya, dia menyelamatkan diri. Ia meronta-ronta, tapi usahanya sia-sia. Tubuhnya pelan-pelan tenggelam di dasar lautan lumpur. Kini Timun Mas bisa bernapas lega karena selamat dari bahaya maut. Ia segera berjalan ke rumahnya. Di kejauhan, nampak Mbok Rondo berlari ke arah Timun Mas. Ia sangat mengkhawatirkan keselamatan anaknya. Timun Mas pun mengucap syukur karena sudah diselamatkan dari raksasa yang kejam. Akhirnya, Timun Mas dan Mbok Rondo hidup bahagia dan damai selama-lamanya.